Saya nasihatkan di sini, ketika kita memberikan nama untuk seorang anak, kalau bisa nama itu jangan lebih dari satu kata. Ya, karena nama para sahabat, nama-nama tabi'in dan ulama itu hanya satu kata. Jangan dua kata. Karena ya, dua kata ini menyerupai nama orang barat yang salah satu di antara tujuannya adalah menggelapkan nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman Al-Falanqi Channel, dalam video yang kita lihat tadi itu ada seorang Ustadz Salafi Wahabi yang memberikan statement atau pernyataan kepada jamaahnya dengan mengatakan, kalau bisa jangan memberi nama kepada anak kita dengan nama yang lebih dari satu kata. Kemudian dia terangkan panjang lebar, dan yang perlu kita garis bawahi dari perkataan Ustadz Salafi tadi adalah dia mengatakan para ulama, sahabat dan tabi'in itu tidak ada yang namanya lebih dari satu kata. Tentu statement ini atau pernyataan ini adalah merupakan suatu kebohongan publik yang mengatasnamakan agama. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ternyata setelah kita teliti, banyak sekali nama-nama ulama atau nama-nama sahabat, bahkan nama-nama tabi'in yang memiliki nama lebih dari satu kata. Sedangkan Ustadz Salafi tadi mengatakan tidak ada, padahal banyak sekali. Contoh dari kalangan para ulama misalnya, ada namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu dua kata. Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, Abdurrahman itu dua kata. Ada Abdurrahman bin Al-Mahdi, ada Abu Daud, ada Ibnu Mahda, bahkan panutan mereka sendiri, ulama Wahabi yang mereka bangga-banggakan itu Ibnu Taimiyah, itu dua kata. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti silakan Anda cari sendiri saja. Kemudian dari kalangan para sahabat. Dari kalangan para sahabat itu juga banyak yang namanya lebih dari satu kata. Contohnya dari yang bernama Abdullah. Abdullah saja itu berapa orang? Bahkan dalam satu riwayat itu dikatakan sahabat yang bernama Abdullah itu ada 300 orang. Abdullah kan dua kata, Abdun dan Allah. Contohnya siapa? Abdullah bin Abi Aufa itu dua kata, Abdullah, Abdun dan Allah. Ada Abdullah bin Amr bin Haram, ada Abdullah bin Ja'far, ada Abdullah bin Mughaffal, ada Abdullah bin Rawaha, ada Abdullah bin Zaid, ada Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi semua ini terdiri dari dua kata, Abdun dan Allah. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu kan dua kata itu, Abdun dan Ar-Rahman, dua kata. Kemudian dari kalangan tabi'in ada Rabi' al-Adawiyah, ada Al-Hasan al-Basri, ada yang namanya Abu Amr, dua kata. Ada namanya Abdullah bin Amir, bahkan nama anak Nabi sendiri itu ada yang namanya lebih dari satu kata, Abdullah dan Ummu Kulsum. Abdullah itu dua kata, Ummu Kulsum juga dua kata. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa pernyataan salah seorang Ustadz Salafi Wahabi tadi itu super ngawur ya, ngawur atau tidak benar adanya. Bahkan bukan cuma tidak benar, bukan cuma ngawur, itu sangat bertentangan dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Ini Abdullah dan Abdurrahman itu dua kata. Abdul dan Allah, Abdul dan Ar-Rahman, itu dua kata. Jadi Salafi ini ngakunya paling ikut Al-Quran, ngakunya paling ikut hadis, tapi ternyata fakta yang terjadi di lapangan, ternyata mereka lah yang sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka kesimpulannya teman-teman semua adalah tidak menjadi masalah apabila kita menamakan anak-anak kita dengan nama yang lebih dari satu kata. Bahkan itu adalah anjuran Nabi, seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Yang masalah itu
kalau kita menamakan anak-anak kita dengan nama-nama orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun, kita namakan anak kita Fir'aun atau Haman atau Abu Jahal. Nah, itu enggak boleh, jelas itu. Jelas enggak boleh. Atau menamakan anak-anak kita dengan nama yang tidak ada maknanya secara agama. Nah, kalau ada yang seperti itu, kalau bisa diganti, ya, kalau bisa diganti.